Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa angkatan 2017 yang saya hormati, yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini atau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara yang segar, bahkan sudah sampai pada saatnya untuk bersiap-siap melaksanakan salah satu agenda akademik di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung tercinta, yaitu KKN dari rumah. Ya, KKN dari rumah. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh sivitas akademika UIN Bandung dalam suasana yang memprihatinkan, suasana yang dalam ketidakpastian, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sekalipun terkendala dalam banyak hal, ya, pelaksanaan KKN tahun ini insya Allah akan dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga para mahasiswa yang menjadi pelaksana dari KKN ini bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan aman dan tenang. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan dan seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pada kesempatan ini dalam acara pembekalan ini saya akan menyampaikan satu topik atau tema pembekalan sesuai dengan yang diminta oleh panitia dari LP2M, yaitu tentang penjaminan mutu KKN DR tahun 2020. Baiklah, pada kesempatan ini kita coba bahas apa dan bagaimana KKN DR itu sesuai dengan tema kita, yaitu penjaminan mutu. Ya. Kita bisa lihat di sini ada salah satu bahan, ya, yang bisa kita lihat. Ya, mudah-mudahan Anda bisa bacanya. Ya, ini salah satu slide tentang penjaminan mutu, ya, penjaminan mutu dalam kegiatan KKN DR. Ya. Tentu saja saudara sekalian, kita bertanya-tanya apa mesti dalam kegiatan KKN DR ada penjaminan mutu? Tentu jawabannya harus, ya. Kenapa harus dilaksanakan atau juga harus distandarkan? Nah, mutu itu adalah sesuai dengan standar, atau mutu itu adalah kualitas. Jadi penjaminan kualitas, ya, dalam kegiatan KKN DR. Di sini kita lihat misalnya KKN DR, KKN dari rumah. Saya ingin memulai dengan kalimat begini. KKN DR pada masa pandemi COVID-19 adalah alternatif pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Tidak ada perbedaan perlakuan dalam proses penjaminan mutu antara KKN DR pada masa COVID-19 dengan KKN reguler di luar COVID-19. Jadi intinya KKN DR mesti sesuai dengan standar, sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu dalam KKN DR ini, pertama tujuannya tentu menjamin mutu terselenggaranya KKN dari rumah. Jadi meskipun para mahasiswa ada di daerahnya masing-masing, ada di tempatnya masing-masing, tetapi tetap wajib memelihara terselenggaranya mutu. Apa saja nanti rincian mutunya nanti kita coba bahas. Ya. Kemudian sasarannya adalah meningkatkan mutu KKN DR di masa pandemi COVID-19, meningkatkan akses mahasiswa dalam KKN DR di masa pandemi COVID-19. Jadi dengan adanya KKN DR, dengan adanya penjaminan mutu dalam KKN DR ini, agar para mahasiswa juga mampu mengakses kegiatan ini secara leluasa, ya, dan fleksibel tentu dalam pelaksanaannya.
Kemudian strateginya membuka kegiatan KKNDR terbuka untuk seluruh mahasiswa, diselenggarakan sesuai dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Ini strategi yang mau dilakukan, dan aksinya adalah menggunakan metode pemberdayaan. Nah, bagaimana dan apa metode pemberdayaan? Saya kira sudah dibahas atau sudah diulas oleh narasumber yang lain. Nah, mutu KKNDR itu adalah pengabdian kepada masyarakat yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Ini harapan yang idealnya. Ya, nanti dalam pelaksanaannya mungkin belum mencapai SNP ya atau prastandar. Ya, jadi pelaksana dalam hal ini mahasiswa yang didampingi oleh dosen pembimbing ya, belum mencapai sasaran standar nasional pendidikan dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, ada kalanya memenuhi standar nasional. Yang ketiga, melampaui standar nasional pendidikan tinggi ya. Ini standar nasional pendidikan tinggi. Jadi untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dalam hal ini pelanggannya adalah masyarakat. Baik. Nah, inilah standar pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT. Ada 8. 1. Standar hasil pengabdian, kedua standar isi pengabdian, ketiga standar proses, keempat standar penilaian, kelima standar pelaksana, keenam standar pengelolaan, ketujuh standar sarana, dan kedelapan standar pendanaan. Inilah yang menjadi acuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen maupun yang dilakukan oleh para mahasiswa. Hendaknya memenuhi 8 standar ini, termasuk di dalamnya adalah KKNDR. Jadi KKNDR itu mesti terlaksana dengan memenuhi standar setidak-tidaknya, lebih baik lagi kalau melampaui standar yang ditetapkan oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu. Ya. Nah, kita coba lihat apa dan bagaimana standar mutu KKNDR ini. Ya. Ini kita coba kembangkan dari standar pengabdian kepada masyarakat pada standar nasional perguruan tinggi. Kita coba yang pertama adalah standar hasil. Ya. Ini dikembangkan dari 8 standar ini, kira-kira kita ambil beberapa standar saja. Ya. Apa itu standar hasil KKNDR? Kira-kira terpenuhinya kriteria minimal hasil KKNDR itu berupa penerapan dan pengamalan dan pembudayaan iptek. Ya. Guna memakmurkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, saudara sekalian, ini standar hasil yang diminta oleh SNPT dan kita kembangkan dalam kegiatan KKN. Ya, bentuknya seperti apa? Ya, ini setidak-tidaknya ada 3. Pertama, hasil dari KKNDR ini mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sekarang tentu saja yang disebut dengan masalah di dalam masyarakat itu banyak sekali, ya, dan begitu kompleks. Ya. Nah, apakah para mahasiswa dalam waktu yang 1 bulan ini bisa menyelesaikan masalah? Tentu saja ada yang bisa, ada yang tidak, kan? Saya tidak mengatakan tidak bisa seluruhnya, tapi tentu ada yang bisa, ada yang tidak. Apalagi sekarang potensi salah satu keberhasilan KKNDR ini, di mana Anda berada di tempat tinggal masing-masing. Mungkin juga sudah mengetahui sejak awal bagaimana keadaan dan kondisi masyarakat pada masa itu. Ya. Nah, ini jadi harapannya standar hasil dari KKNDR ini, para mahasiswa diharapkan mampu bersama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika. Silahkan dari 40 sekian prodi yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, bantu masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. Saudara sekalian, kita beralih dulu sejenak, ya, bahwa pengabdian kepada masyarakat ini itu menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, ya, menurut definisinya adalah kewajiban. Jadi kewajiban sivitas akademika. Jadi baik dosen maupun mahasiswa
di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk pengabdiannya ini adalah yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk kegiatan kuliah kerja nyata. Ya. Jangan dibalik loh, jadi kuliah kerja maya ya. Bisa saja kuliah kerja maya, tapi mungkin di beberapa daerah yang riskan prosesnya dilakukan secara daring ya. Secara daring. Tetapi kalaupun tidak dilaksanakan secara daring, karena basisnya adalah RT setempat, mungkin saja bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan. Nah, itu tergantung dari kondisi dan keadaan daerah masing-masing. Nah, itu standar hasil. Jadi, pengabdian kepada masyarakat itu merupakan kewajiban. Oleh karena itu, karena ini wajib, maka secara hukum yang disebut dengan wajib itu, kalau dilaksanakan berarti mendapat pahala. Kira-kira begitu ya, itu yang disebut dengan standar hasil. Pengabdian kepada masyarakat, salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi, ya, Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, baik saudara sekalian, yang kedua memanfaatkan teknologi tepat guna. Jadi dalam prosesnya bisa saja para mahasiswa dari yang berlatar belakang saintek atau juga non sains itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada di masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Yang ketiga, menjadi bahan pengembangan iptek, jadi hasilnya nanti menjadi bahan ajar barangkali atau juga menjadi hasil bahan-bahan penelitian yang akan dilakukan oleh para mahasiswa ketika menyelesaikan tugas akhir. Itu standar hasil ya dari KKN DR. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, penjaminan mutu dari kegiatan KKN ini adalah terpenuhinya standar proses. Ya, standar proses KKN DR. Apa itu yang dimaksud dengan standar proses KKN DR? Setidak-tidaknya dalam kegiatan KKN DR itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Nah, tentu saja di sini LP2M, kemudian para mahasiswa kan akan merencanakan. Setelah direncanakan, dilaksanakan, setelah itu dilaporkan. Itu prosesnya. Ya, itu prosesnya. Nah, di sini dalam standar proses ini kegiatannya bisa dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, ini jadi Anda dari berbagai program studi, ya, sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, Anda melakukan pelayanan kepada masyarakat. Itu sudah memenuhi standar proses KKN. Jadi bentuknya pelayanan kepada masyarakat. Entah konseling kah, entah terapi healing kah, misalnya kalau mahasiswa dari psikologi atau dari tasawuf psikoterapi, ya. Entah juga layanan mediasi lah, misalnya kalau dalam mahasiswa yang berlatar belakang hukum, ya, atau advokasi, ya, itu layanan juga, ya, layanan kepada masyarakat atau memberikan konsultasi, itu bagian dari standar proses yang dilakukan oleh para mahasiswa. Ya, jadi berikanlah layanan kepada masyarakat ini sebaik mungkin, sehebat mungkin, sehingga ukuran dari situ adalah Anda setelah memenuhi standar proses. Kemudian yang kedua, penerapan iptek sesuai dengan keahlian. Tentu saja kalau bunyinya iptek berarti mahasiswa yang berlatar belakang sains. Ya. Silakan apakah Anda sudah menemukan atau juga ya entah itu hand sanitizer ya, kemudian juga alat pendeteksi suhu, kalau mungkin diajarkan kepada masyarakat atau juga dibuat ya bagaimana cara membuatnya, atau juga Anda membuat disinfektan atau juga ada alat untuk menyemprot, atau bahkan juga Anda pun bisa menemukan bagaimana cara mengenali virus yang ada dalam tubuh kita dengan alat tertentu. Itu penerapan iptek sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan cara pendidikan, dengan cara workshop kepada mereka, ya, ada workshop, ada seminar, ya, itu peningkatan kapasitas. Jadi masyarakat memiliki kapasitas yang baik, dari semula tidak tahu menjadi tahu. Dari semula dia tidak berilmu menjadi berilmu. Dari semula masyarakat itu tidak punya keterampilan, sampai akhirnya dia punya keterampilan. Nah, itu kapasitas masyarakat.
Dan inilah sesuai dengan tujuan dari pengabdian kepada masyarakat itu yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Perguruan Pendidikan Tinggi, ya, bahwa pengabdian masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berarti, ya, dalam kegiatan KKNDR ini pastikan oleh para mahasiswa, masyarakat ada perubahannya. Masyarakat ada perubahan cara berpikir, perubahan di dalam keterampilan yang dia lakukan, itu adalah salah satu terpenuhnya standar proses dari KKNDR ini. Yaitu adanya peningkatan kapasitas kepada masyarakat. Baik, saudara sekalian, sebetulnya kalau kita bicarakan pengabdian kepada masyarakat itu ada berbagai macam makna, ya, seperti hanya dalam standar proses ini. Bisa juga diartikan bahwa pengabdian kepada masyarakat itu adalah pengembangan impact, ya, menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi dikembangkan, kemudian ada produk yang bisa diterapkan kepada masyarakat, itu kegiatan pengabdian. Ya. Yang kedua, penyebar luasan ilmu tadi sudah disebutkan, ya, sebagai produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat, itu juga bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu juga bagian dari kegiatan standar proses KKN dari DR ini. Yang ketiga, penerapan iptek secara benar dan tepat oleh masyarakat sesuai dengan situasi masyarakat yang menuntut dan tuntutan keadaan di dalam masyarakat ini. Jadi asas efisiensi dan efektivitas itu perlu dijadikan tolak ukur, ya. Dijadikan tolak ukur. Nah, itu berbagai macam makna pengabdian, termasuk memberi bantuan keahlian tentu, ya. Di sini bantuannya keahlian, bukan finansial. Ya, kalau finansial Anda mungkin hanya berkolaborasi, tapi yang dimaksud di sini adalah charity. Charity itu memberi bantuan, tapi bantuannya adalah bantuan intelektual, ya, kepada masyarakat untuk mengidentifikasikan masalah, ya, dan mencari alternatif pemecahannya untuk menggunakan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Oke, itu. Baik, yang terakhir, saudara sekalian, dan standar proses ini adalah pemberdayaan, ya. Pemberdayaan masyarakat. Inilah yang akan dilakukan salah satu metode KKNDR ini berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang tahapan-tahapannya atau juga dikenal dengan siklus pemberdayaan masyarakat lah, SPM saya menyebutnya, siklus pemberdayaan masyarakat, itu mungkin juga sudah disampaikan oleh para narasumber yang lain, ya. Kenapa pemberdayaan masyarakat? Karena setidaknya begini, dari cara pandang ada 3 cara pandang tentang memahami pengabdian ini, ya, berdasarkan tipologi Morton, ya, tipologi Morton. Jadi ini ada beberapa paradigma. Yang pertama, paradigma ini menjadi acuan, ya. Jadi paradigma charity tadi, bakti sosial. Lebih tepat sebetulnya mungkin untuk mahasiswa KKN ini adalah bakti akademik, bakti ilmu, ya, kira-kira gitu, ya. Itu charity. Itu charity. Nah, yang kedua, paradigma kedua adalah project, ya. Jadi kegiatan KKN itu harus dilakukan secara terorganisir, ya. Oleh karena itu, model pengabdian ini diawali dengan mengkaji masalah, kemudian apa yang dihadapi masyarakat, menemukan solusinya, kemudian merencanakan bagaimana tindakannya, dan menerapkan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Itu jenis pengabdian berbasis proyek. Ada organisasinya, terorganisir, ya, kegiatan pengabdian ini. Yang ketiga adalah social change, transformasi sosial. Ya. Jadi paradigma ini meyakini nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal di dalam masyarakat. Ya. Nah, pemberdayaan ini yang dimaksud dalam proses KKN ini, itu barangkali lebih tepat ada di ranah yang kedua sebenarnya, proyek. Jadi disiapkan, diidentifikasi masalahnya, dicarikan solusinya bersama-sama, kemudian juga sampai masyarakat itu berubah. Nah, itu kenapa filosofi pemberdayaan masyarakat ini masuk dalam standar proses KKNDR. Nah, namun demikian, saudara sekalian, para mahasiswa, kegiatan KKNDR ini, sebagaimana slide sebelah kiri ini,
dia wajib mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja. Ya, apalagi situasi COVID sekarang ini, kesehatan juga harus dipertimbangkan, kenyamanan, keamanan, mahasiswa sendiri sebagai pelaksana, masyarakat dan lingkungan, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ini dalam standar proses KKN. Apakah pelayanan, apakah penerapan IPTEK, atau peningkatan kapasitas, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang menurut Morton itu termasuk tipologi pengabdian jenis proyek. Ya, jenis proyek. Baik, itu standar kedua, standar proses. Jadi ada standar 8, ada 8 standar sesungguhnya pengabdian kepada masyarakat menurut Permendikbud, tapi yang kita adaptasi untuk kegiatan KKNDR ini kurang lebih ada 3 ya. Yang ketiga standar pelaksana. Tadi standar hasil, yang kedua standar proses, yang ketiga standar pelaksana. Standar pelaksana ini adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana dalam hal ini mahasiswa untuk melaksanakan KKNDR. Oleh karena itu standarnya adalah pertama telah menempuh SKS 75%, setidak-tidaknya begitu. Kenapa tidak mahasiswa semester 1 semester 2 saja? Ya, karena harus memenuhi kemampuan akademik. Ya, ditunjukkan mungkin dengan IPK atau juga ada sertifikat keahlian dan keterampilan yang lain, ya, itu juga menjadi syarat bagi pelaksana. Jadi standarnya itu standar pelaksana dalam hal ini mahasiswa setidak-tidaknya memenuhi kriteria itu. Ya, kriteria memenuhi kemampuan akademik dan telah memenuhi SKS 75%. Baik, mungkin ini terakhir ya. Jadi siklus penjaminan mutu dari KKNDR ini kurang lebih begini. Pertama inputnya, yaitu dalam hal ini para mahasiswa. Ini di sebelah kiri gambarnya ini ada mahasiswa, mungkin juga dengan sebagian warga ya yang usianya sebaya ini ya. Itu di situnya ada tulisan Pondok KKN, KKNDR ya. Baik. Nah, inputnya, mahasiswa telah menyelesaikan 70% SKS, kemudian memiliki kualifikasi akademik, pastikan Anda berada di posisi itu sebagai pelaksana, ya, standar pelaksana. Yang kedua prosesnya, ya, prosesnya bisa saja 2 atau salah satu, karena sekarang ini adalah menggunakan metode siklus pemberdayaan, ya, atau yang saya sebut tadi metode metode siklus pemberdayaan masyarakat (SPM) ya, metode siklus pemberdayaan masyarakat, ya, itu namanya metode SPM, metode siklus pemberdayaan masyarakat. Atau yang kedua bisa saja juga dengan penerapan ilmu sesuai dengan keahlian mahasiswa, itu proses. Ya. Atau yang 4 tadi menurut peraturan yang dikembangkan dari SNPT. Nah, outputnya, saudara sekalian, pastikan dari kegiatan KKNDR ini itu ada produk hasil pemberdayaan. Ya. Apakah produk itu direncanakan oleh Anda sebagai mahasiswa? Sebaiknya memang produk itu ditemukan bersama-sama dengan masyarakat. Apa bentuknya? Ya, bentuknya apakah itu model kegiatan, ya, atau juga misalnya dalam bentuk barang, ya, itu produk. Ya. Atau juga dalam produk makanan, ya, itu juga produk. Ya, misalnya sekarang dalam rangka mencegah COVID, ada produk untuk membuat masyarakat menjadi daya imunnya sehat misalnya. Nah, berarti kan berupa produk makanan maupun produk minuman atau obat gitu ya. Bagi mahasiswa yang paham, mungkin dari latar belakang mahasiswa yang berasal dari kimia atau juga biologi ya. Mereka bisa memanfaatkan produk hasil pemberdayaan itu. Yang kedua, outputnya video, mestinya harus ada video nih. Jadi Anda gambarkan kegiatan-kegiatan apa yang sedang dilaksanakan oleh mahasiswa beserta masyarakat itu dengan video, ya, dengan video. Bahkan rekam testimoni atau kepuasan masyarakat ini, karena tadi standar pengabdian kepada masyarakat atau standar KKNDR ini adalah bagaimana masyarakat berubah dan masyarakat puas gitu si pengguna ini atau pelanggan ini. Pelanggannya kan masyarakat. Ya, jadi tunjukkan ada testimoni dalam video itu. Ya, jadi bisa saja nanti dosen pembimbing, Anda sebagai mahasiswa meliput dan bertanya apa kepuasan masyarakat terhadap KKNDR ini yang dilaksanakan oleh para mahasiswa, kan? Kemudian poster, buatlah poster ya. Poster-poster ini bisa saja hanya dibuat
mulai dari kegiatan perencanaan sampai dalam kegiatan evaluasi. Ya. Jadi poster itu kan satu lembar saja, satu lembar mungkin seukuran koran lah ya. Mulai dari prosesnya bagaimana sampai hasilnya dan produknya seperti apa. Kayak ini aja input, proses, output, itu gambarnya di poster itu. Itu untuk memudahkan bagaimana dibaca gitu, apa yang telah dilakukan oleh para mahasiswa. Laporan buku beri ISBN, kemudian haki. Nah ini apakah dari output ini ada semua atau tidak? Nanti Anda silahkan baca di buku Juknis ya. Kalau yang ini video tidak ada, kemudian poster tidak ada, yaitu tidak usah lah ya. Ini hanya menjelaskan sebetulnya banyak ragam yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk kegiatan KKNDR ini, menemukan outputnya seperti apa. Ya, seperti apa. Baik, inilah siklus penyeminan mutu KKNDR ini. Jadi inputnya jelas, proses juga terukur, kemudian outputnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat, ya, oleh masyarakat dan kampus. Tentu saja, saudara sekalian. Nah, baik, ini sudah selesai. Ya, KKN berbasis pemberdayaan masyarakat ini. Tentu saja dalam kegiatan KKNDR ini, saya ingin mengajak kepada seluruh mahasiswa, karena kegiatan KKN ini adalah sekali seumur hidup. Jadi hanya satu-satunya KKN tahun ini yang dalam keadaan yang serba terbatas lah ya, dan mohon dimaklumi dan harus dimaklumi. Oleh karena itu, karena ini kegiatannya hanya sekali, maka buatlah semaksimal mungkin, ya, seefektif mungkin, sehingga KKN ini bisa bernilai bagi masyarakat. Jadi kalau dalam hadis Nabi, Rasulullah mengatakan bahwa beribadahlah kalian seolah-olah engkau akan mati besok. Ya. Kemudian juga beramallah dalam kehidupan dunia ini seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Jadi pastikan KKN ini adalah KKN yang bermutu, KKN yang berkualitas, dan tentu saja masyarakat yang dilayani oleh Anda sebagai mahasiswa itu puas dengan kehadiran Anda. Indikator kepuasan itu dinyatakan dalam pernyataan mereka, atau juga kalau kebetulan mahasiswa menyatakan KKN itu berakhir, masyarakat mungkin saja merasa kehilangan dengan aktivitas yang Anda lakukan di lokasi di mana Anda ber-KKN. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.